apa pendapat saya tentang fenomena alam yang terjadi saat ini. Karena bumi ini udah terlalu kotor, banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik ataupun menjalankan apa yang dilarang Tuhan, meninggalkan apa yang diperintah dengan Tuhan. Untuk pertengahan bulan Desember sampai akhir Desember, kalau buat teman-teman yang gak punya kepentingan mendadak, gak usah keluar-keluar kota atau kemana-mana dulu. Secara lahir memang kita tidak mampu. Kalau secara lahir kita tidak mampu, masih ada yang secara batin keleluhuran kita yang menjaga, dan insya Allah mampu mengatasi semuanya. Bala ataupun terjadinya musibah, dia tidak memandang ras, dia tidak memandang agama, dia tidak memandang suku, dia tidak memandang keyakinan, semua akan dilibas yang memang mengotori alam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Selamat malam buat teman-teman Jejak Kentala. Terima kasih bagi yang sudah like, subscribe, dan komen. Semoga saja Allah memberikan rezeki yang berlebih, memberikan kesehatan secara lahir maupun batin untuk Anda dan keluarga. Jadi banyak beberapa pertanyaan kepada saya tentang apa pendapat saya tentang fenomena alam yang terjadi saat ini. Alam yang terjadi saat ini adalah perjalanan tentang kehidupan manusia, dan bisa dikatakan hukum sebab akibat. Karena bumi ini udah terlalu kotor, banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik ataupun menjalankan apa yang dilarang Tuhan, meninggalkan apa yang diperintah dengan Tuhan. Jadi manusia saat ini lebih banyak menjalankan apa yang dilarang, tapi meninggalkan apa yang diperintah. Jadi semua ini menurut saya hukum sebab akibat gitu. Jadi pesan saya itu, untuk menjalani hal kehidupan itu, manusia ini harus bisa selaras dengan alam. Jikalau manusia bisa selaras dengan alam, insya Allah hal-hal bencana tidak akan terjadi. Hal kecil dalam diri kita ini ada sebagian beberapa unsur alam. Kalau kita tidak menyayangi diri sendiri, maka diri kita akan binasa. Binasa dengan cara apa? Dengan cara banyak penyakit dalam diri kita. Begitupun alam semesta. Jikalau kita tidak merawat alam semesta ini, ya kita pun akan binasa dari hukum sebab akibat yang kita lakukan. Jadi buat teman-teman Jejak Kentala, saya dapat beberapa wejangan dari guru mursyid atau guru spiritual saya. Untuk pertengahan bulan Desember sampai akhir Desember, kalau buat teman-teman yang gak punya kepentingan mendadak, gak usah keluar-keluar kota atau kemana-mana dulu. Di bulan Desember sampai Januari ini bakal banyak bencana alam, dan itu asal aja. Jadi asal di sini permulaan aja. Di 2023 ini itu lebih dahsyat lagi nanti. Jadi kita kembalikan ke dalam diri. Alam ini sebenarnya berkasih sayang. Alam ini welas asih. Karena alam ini menurut pribadi saya ini, mereka ikhlas. Mereka ikhlas apa yang dia beri ke dalam diri kita. Mereka tidak meminta imbalan apapun. Alam ini tidak dibutuhkan, tapi kita membutuhkan alam. Hal yang kecil. Air tidak membutuhkan kita, tapi kita membutuhkan air. Angin tidak membutuhkan kita, tapi kita membutuhkan angin untuk kelangsungan hidup. Bumi tidak membutuhkan kita, tapi kita butuh bumi, karena apa yang kita makan itu dari hasil bumi. Jadi belajarlah welas asih, belajarlah etika, belajarlah tata krama, hormati dan sayangilah alam semesta ini, maka mereka akan menyayangi. Jadi tidak usah kita berbicara ke Tuhan dulu yang terlalu tinggi. Kita berbicara kepada alam, karena menurut saya alam ini adalah hidup.
Jadi apa yang saya lihat ini di 2023 itu akan banyak banget terjadi gempa, terjadi bencana, longsor, terjadi banjir. Kalau prediksi saya tsunami nggak terjadi, tapi lebih banyak ke banjir bandang. Jadi banjir bandang di sini banyak terjadi di wilayah-wilayah Indonesia ya. Saya nggak harus sebutkan di mana kotanya atau wilayahnya, saya nggak harus sebutkan. Yang penting mawas diri aja, eling lan waspodo. Tidur jangan terlalu nyenyak, gitu. Jadi tidur jangan terlalu nyenyak. Sebenarnya kalau kita berbicara kematian, kapanpun bisa aja kematian. Takdir kapanpun bisa saja datang. Tapi lebih baik kita itu menjaga. Lebih baik menjaga. Karena di 2023 tahun ganjil ini, itu memang kuat banget benturannya. Ya banyak juga krisis pangan. Ada juga bencana alam. Tapi insya Allah kita Indonesia negara yang kuat, bisa mengatasi semua. Secara lahir memang kita tidak mampu. Kalau secara lahir kita tidak mampu, masih ada yang secara batin keleluhuran kita yang menjaga, dan insya Allah mampu mengatasi semuanya, gitu. Jadi di zaman kita saat ini mungkin kita tidak memahami atau tidak mempercayai hal-hal gaib. Tapi percayalah, Indonesia ini terlahir dari kerajaan. Indonesia ini terlahir itu dari pejuang yang memiliki kesaktian, karena hanya bermodalkan bambu runcing dan keyakinan dia bisa mengalahkan senjata api. Karena apa? Keyakinan dan kesaktian. Jadi insya Allah buat teman-teman Jejak Gentala, insya Allah Indonesia ini aman, tapi kita harus eling lan waspodo. Eling lan waspodo ini kita harus waspada setiap hal. Karena memang sekarang ini di tahun 2023 itu udah akan terjadinya ataupun turunnya bala ataupun terjadinya musibah. Dia tidak memandang ras, dia tidak memandang agama, dia tidak memandang suku, dia tidak memandang keyakinan, semua akan dilibas yang memang mengotori alam tersebut. Ya udah, nanti kita bisa bahas lebih dalam di part-part yang selanjutnya. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan hari ini. Nanti bisa kita kaji lebih dalam lagi. Jangan lupa tonton, like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.